Baik, bismillah. Kita lanjut ya. Ini materi kedua tentang aplikasi yang kita gunakan, yakni CapCut. Terserah teman-teman mau bacanya Capcut atau CapCut, bebas saja, wong ini brandnya orang kan. Yang penting kita gunakan fitur-fiturnya. Nah, kenapa kita menggunakan ini? Untuk teman-teman yang bermadhab lain yang mungkin menggunakan VN, menggunakan Filmora, yang menggunakan Pro malahan tuh, Adobe Premiere Pro, boleh ngikut dulu lah ya. Paling tidak ada beberapa alasan kenapa kita memilih CapCut. Yang pertama, aplikasi ini bisa diakses dari dua device. Boleh dari laptop, dari PC komputer atau iPad, termasuk juga bisa dari handphone. Jadi kalau saya sendiri nih, kalau lagi luang, lagi di rumah, lagi di depan laptop, yang memungkinkan untuk buka laptop, saya ngedit pakai laptop. Lebih enak lah kira-kira gitu. Tapi justru saya lebih sering ngeditnya pakai handphone, karena aplikasi ini juga bisa di-download di handphone. Ya minimal RAM berapa? 3 lah ya, atau 4. Kalau 2 bisa sih, tapi kayaknya berat. Jadi pastiin dulu RAM-nya di atas 3 atau 4 gitu. Nah saya pakai Samsung Galaxy Note 10 Plus yang RAM-nya 6, jadi alhamdulillah masih aman lah. Selama nanti dalam proses ngeditnya itu tidak banyak efek atau overlay yang ditampilkan. Selama kayak konten saya itu masih sangat cukup menggunakan itu. Nah enaknya bisa diakses dua-duanya itu apa? Ya kalau lagi luang, lagi di kantor, memungkinkan untuk edit pakai laptop. Tapi kalau kita bisa memanfaatkan waktu, kita mungkin tag videonya kapan tahu gitu ya. Pokoknya setiap ada momen kita tag video. Nah terus kita bisa manfaatkan waktu-waktu yang misalnya selama di mobil, selama di KRL kalau yang Jakarta Bogor ya, selama di perjalanan gitu misalnya, yang memungkinkan selain kita mungkin aktivitas-aktivitas manfaat lainnya ya baca ya dengerin podcast mungkin ya. Salah satunya adalah harusnya bisa ngedit ini. Jadi ini aplikasi sangat fleksibel banget, bisa diakses dari dua device. Walaupun nanti interface-nya atau tampilannya akan sedikit berbeda antara yang di laptop dengan yang di handphone. Yang praktis sih di handphone. Nah yang kedua adalah kenapa kita pilih CapCut, karena fiturnya yang melimpah. Bahkan nih saya punya pengalaman pribadi ketika salah satu editor di YouTube kami itu menggunakan Adobe Premiere Pro. Ya karena memang orientasinya untuk YouTube ya. Itu ketika tahu ada CapCut, dia senang banget menggunakan CapCut karena hampir semua fitur yang di Pro itu, yang kelasnya editor-editor untuk YouTube, itu juga ada di dalam CapCut. Bahkan ada satu fitur yang di sana kesusahan, butuh waktu selama untuk video durasi 1 menit, itu bisa butuh waktu 30 menit untuk ngedit teks. Di sini cuman hitungan detik. Nah itu fitur auto text, itu keren banget sih. Dulu saya sebelum kenal fitur auto subtitle itu juga saya ketik manual, kemudian sesuaikan durasinya. Ternyata alhamdulillah setelah ada fitur ini benar-benar dari yang 30 menit bisa dipangkas menjadi cuma hitungan detik. Luar biasa. Dan yang ketiga alasan kenapa kita menggunakan CapCut ya karena gratis. Kan ini yang paling sensitif ya. Apalagi buat kita yang menggunakan aplikasi ini tuh bukan untuk profesional yang dibayar atau berbayar gitu. Kita menggunakan untuk iseng, untuk menyalurkan hobi, untuk menyalurkan ide. Nah, kita mulai aja dari yang gratisan. Walaupun ada fitur berbayarnya, tapi untuk sementara, untuk media sosial, termasuk YouTube Short, itu sudah lebih dari cukup fitur-fitur yang ditawarkan di CapCut versi gratisan. Ya, nanti bedanya sedikit kok kalau mau yang berbayar. Tapi kalau untuk konten media sosial udah cukup kok, pakai ini aja udah. Dan ini sudah bisa atau mampu untuk menghasilkan follower yang banyak sebagai impact atau efek ya. Dan sekaligus juga menghasilkan, kalau kita orientasinya adalah jualan atau promo brand sebagainya, itu sudah lebih dari cukup untuk menghasilkan itu semua. Nah itulah kenapa kita memilih aplikasi ini yang kita gunakan untuk edit video yang nanti kita posting sebagai konten. Kayaknya cukup lah 3 aja ya, karena saya juga nggak di endorse sama si brand ini, saya bukan afiliatornya. Jadi sekedar mengenalkan bahwa fitur ini sangat cocok untuk kita yang akan memulai konten, untuk menghasilkan konten yang menurut saya sudah layak untuk diposting. Matur nuwun, kita akan ketemu di materi berikutnya.